Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi budaya, salam literasi Ramadan. Saya Acep Iwan Saidi dari kelompok keahlian literasi budaya visual Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Sahabat literasi budaya, kita kembali ke depan meja berbuka pada hari yang kian dekat ke ujung Ramadan, hari ke-28. Pada fase penghabisan ini, seperti biasa, Anda mulai mengirim, menerima, dan membalas ucapan lebaran, bukan? Kalimatnya beragam, tapi tentu isinya itu-itu juga. Sama dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Selamat Hari Raya dan mohon maaf lahir batin. Kita lebur semua kehilapan, nihilkan segala alfa dan kesalahan. Dalam 5-10 tahun terakhir ini, aktivitas kirim-mengirim ucapan kiranya lebih banyak dilakukan melalui gadget. Kesalahan-kesalahan maya dihapus melalui permohonan maaf maya pula. Tuntas, tas. Kita memang masih punya media lain untuk menyampaikan ucapan salam lebaran, yakni melalui kartu dan bingkisan atau yang populer disebut parcel. Di kalangan pejabat, parcel jika tidak salah telah dilarang KPK. Tapi di jalan-jalan pedagang parcel tampak masih ramai. Parcel masih menjadi bisnis yang menguntungkan pada musim lebaran. Artinya masih banyak yang menggunakan media ini. Merujuk kepada Marcel Mauss, semua jenis ucapan di atas dapat dikategorikan sebagai pemberian. Dan semua pemberian termasuk undangan, kata Mauss, selalu mengharapkan balasan. Mauss simpulkan hal ini dari penelitiannya terhadap masyarakat tradisional yang tersebar di Melanesia dan juga di Amerika Utara. Kebiasaan memberi, menerima, dan membalas telah memiliki sejarah yang sudah sangat tua. Dan pada kelompok masyarakat tertentu, memberi dan membalas merupakan sebuah kewajiban. Kesimpulan Mauss bisa jadi juga berlaku di sini. Mari kita fokus saja pada pemberian ucapan selamat lebaran tadi. Baik yang ditulis pada kartu maupun yang dikirim secara online. Seperti telah menjadi ketidaksadaran kolektif dalam perayaan lebaran, seolah-olah kita merasa harus memberi ucapan, alih-alih sebagai sebuah model silaturahim. Sebagai pengirim, kita mungkin saja tidak mengharapkan balasan, tapi sebagai penerima, rasanya bersalah jika tidak membalas. Sering juga muncul prasangka, kalau tidak membalas, nanti si pengirim akan menganggap kita sombong, tidak mau memaafkan, gak sopan, dan lain-lain. Mauss benar, segala jenis pemberian termasuk kartu ucapan dan undangan rupanya memang telah membebani si penerima, disadari atau tidak. Mengirim pesan atau memohon maaf pada hari raya lebaran itu murni tradisi. Sependek pengetahuan saya, tidak ada perintah untuk hal ini di dalam Islam. Saum adalah ibadah vertikal dan karena itu personal. Semua dalilnya berbicara demikian. Bahkan disebutkan, dan ini yang termasyhur, saum adalah ibadah istimewa yang diminta langsung oleh Allah. Ia diperuntukkan hanya bagi Allah. Jadi,
tidak ada hubungannya dengan saling berkirim ucapan permohonan maaf secara horizontal. Juga tak berkait dengan hari raya. Lebaran dan bermaaf-maafan adalah kreasi budaya masyarakat kita yang sejak dahulu memang senang pada upacara. Di dalam Islam sendiri Anda pasti tahu, silaturahim dan saling membebaskan kesalahan antar sesama dianjurkan dalam waktu yang tidak terbatas. Silaturahim tidak punya momen khusus. Mengucapkan salam tidak mengenal waktu. Islam adalah agama yang mengedepankan kebersamaan. Berjamaah dalam kebaikan adalah yang utama. Sebab di dalamnya terdapat hubungan kasih sayang. Tuhan tidak suka kamu masuk surga sendirian. Dan nyaris tidak mungkin begitu, sebab di dunia pun kamu bertetangga. Tetangga adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam kebersamaan menciptakan kebaikan. Lantas, jika begitu, apakah dalam Lebaran tidak perlu mengirim ucapan dan bermaaf-maafan? Nanti dulu, bukan ke situ muara perbincangan ini, melainkan kepada semacam upaya untuk memberi nilai baru dengan cara yang dimulai dari melihat asal-usulnya. Karena sahur merupakan ibadah untuk Allah, Lebaran kiranya kita dekatkan sebagai bagian dari ibadah itu. Dalam situasi ini, ucapan dan permohonan maaf horizontal orientasinya harus tetap vertikal. Balasan atas ucapan yang kita kirimkan kepada handai taulan, dengan demikian hanya kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ucapan yang kita terima dari handai taulan, kita kembalikan kepada Allah. Pendek kata, kartu Lebaran kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebaran dengan begitu menjadi simpul yang mengikat ibadah saum kita. Lebaran adalah doa yang kita panjatkan dalam bahagia. Kalau sudah demikian, tidak perlu merasa cemas dan berprasangka negatif kalau teman tidak merespon ucapan permohonan maaf Anda. Sebaiknya atau sebaliknya, tidak perlu merasa bersalah jika Anda tidak bisa membalas salam Lebaran kerabat Anda. Semua akan baik-baik saja. Nikmati saja. Ingat pula, Lebaran itu tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan, tapi dalam bulan Syawal. Kalau Ramadan artinya pembakaran, membakar, dan Syawal berarti naik, Lebaran 1 Syawal adalah keadaan pada posisi hendak take off setelah pembakaran dosa dituntaskan. Ini posisi krusial dalam penerbangan. Jadi mari kita konsentrasikan seluruh ucapan hanya untuk Allah. Dengan begitu kita akan bertemu di langit. Selamat berbuka. Semoga berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.